Peristiwa angin ribut di Danau Galilea dan peristiwa pengusiran roh-roh jahat dari orang yang kerasukan di daerah Gerasa bukanlah merupakan peristiwa biasa. Itu adalah peristiwa pertempuran rohani, pertempuran di alam roh yang dilakukan oleh Roh Kudus atau rohnya Tuhan Yesus Kristus melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kitab Markus 4 ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kitab Markus 5 ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ayat 7, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah membaca atau mendengar kisah Tuhan Yesus Kristus meredakan angin ribut di Danau Galilea dan juga mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan di daerah Gerasa atau Gadara. Alkitab mencatat dari ketiga kitab Injil, yaitu kitab Matius, Markus, dan Lukas, peristiwa itu secara sederhana. Tapi faktanya peristiwa itu tidaklah sesimpel itu. Peristiwa Tuhan Yesus Kristus meredakan angin ribut di Danau Galilea bukanlah peristiwa alam biasa. Kalau kita membaca dengan serius, dengan teliti, kita pasti menemukan bahwa di dalam peristiwa itu terjadi pertempuran rohani, terjadi peperangan antara setan melawan Tuhan Yesus Kristus. Dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, saudara akan saya ajak untuk membaca kitab Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41 dan kitab Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ya, bukan berarti ceritanya berbeda dengan kitab Matius dengan Lukas, tetapi saya ingin kita membaca kitab itu saja. Ketika Tuhan Yesus Kristus mengajak murid-muridnya untuk naik ke perahu, Tuhan Yesus Kristus sudah bertujuan untuk pergi ke daerah Gerasa atau Gadara. Daerah ini adalah daerah non-Yahudi, yang dimana di daerah ini orang-orangnya yang tinggal di sana adalah orang-orang kafir, orang-orang yang selalu melakukan okultisme atau perdukunan, sehingga daerah ini menjadi wilayah kekuasaan kegelapan, menjadi wilayah kekuasaan para setan. Ya, dan kita tahu di setiap wilayah, termasuk danau, laut, sungai, itu memiliki penguasa-penguasa di dalamnya, termasuk juga Danau Galilea. Ketika Tuhan Yesus Kristus mengajak para murid naik ke dalam perahu, para setan ini sudah mengetahui tujuan Tuhan Yesus Kristus untuk membebaskan orang yang kerasukan di Gerasa. Karena di daerah itu tidak ada terang. Di sana penuh dengan kegelapan karena terjadi praktek perdukunan. Iblis tidak mau wilayah kekuasaannya itu diporak-porandakan oleh terang. Iblis tidak mau wilayah kekuasaannya dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika iblis tahu Tuhan Yesus Kristus ingin pergi ke sana, maka iblis menghalangi perjalanan dari Tuhan Yesus Kristus di tengah Danau Galilea. Bagaimana cara iblis menghalanginya? Dengan menciptakan angin badai topan sehingga air danau mengamuk dan masuk ke dalam perahu. Tujuannya apa? Jelas di sana murid-murid sudah ketakutan karena air itu semakin banyak masuk dan ingin menenggelamkan perahu tersebut. Tetapi Injil Markus mencatat Tuhan Yesus Kristus malah tertidur. Tapi apakah saudara tahu Tuhan Yesus Kristus sedang apa? Memang fisiknya atau jasmani Tuhan Yesus Kristus sedang tertidur, tetapi rohnya
Roh Tuhan Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, itu sedang bertempur, sedang melakukan pertempuran di alam roh, yaitu melawan penguasa-penguasa teritorial Danau Galilea. Itulah yang menyebabkan angin topan atau angin ribut mengamuk di Danau Galilea. Dan iblis tahu ketika angin itu dibuat mengamuk, maka air danau akan meluap. Sehingga iblis mengharapkan perahu Tuhan Yesus Kristus itu tenggelam. Tetapi para murid yang sedang bersama Tuhan Yesus Kristus di perahu tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam alam roh. Yang mereka tahu adalah angin ribut membuat air danau meluap sehingga masuk ke perahu mereka dan menenggelamkannya. Itulah makanya para murid panik melihat Tuhan Yesus Kristus tertidur. Sehingga para murid berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Seandainya para murid mengetahui apa yang terjadi dalam roh, mereka pasti akan tenang. Mereka pasti akan santai-santai saja. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus berkata, "Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut?" Itu karena para murid tidak melihat apa yang terjadi dalam roh. Mata rohani para murid itu masih buta. Mata rohani para murid itu masih tertutup. Sehingga yang para murid lihat hanyalah yang terjadi di alam fisik, di alam nyata ini, di alam jasmani ini. Jadi di dalam tidur fisiknya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa Roh Kudus atau rohnya Allah atau rohnya Yesus Kristus sedang bertarung melawan kuasa kegelapan di Danau Galilea. Dan akhirnya para penguasa teritorial Danau Galilea dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah penguasa-penguasa itu dikalahkan, maka Tuhan Yesus Kristus terbangun ketika dibangunkan oleh para murid. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus fisiknya sudah terbangun dari tidurnya, Yesus Kristus hanya berkata, "Diamlah." Maka danau dan angin seketika diam. Yang dilihat oleh para murid hanyalah sesimpel itu. Padahal sebenarnya terjadi pertempuran di alam roh yang dilakukan oleh Roh Kudus atau rohnya Yesus Kristus dengan para penguasa kegelapan di daerah Danau Galilea tersebut. Jadi seketika para penguasa kegelapan di Danau Galilea tersebut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka angin ribut dan badai yang disebabkan oleh prajurit-prajurit penguasa kegelapan di Danau Galilea itu seketika juga bisa diredakan. Ibaratnya seperti ini, ketika dalam suatu pertempuran, maka sang penguasa atau jenderalnya dari musuh dikalahkan, maka para prajurit itu tidak punya kekuatan apa-apa. Para prajurit tidak akan mampu lagi melawan, dan itu yang terjadi. Sehingga murid-murid Yesus hanya melihat Tuhan Yesus Kristus berkata, "Diamlah." Maka seketika itu badai topan dan danau itu pun tenang. Sehingga para murid berkata, "Orang seperti apakah dia ini?" Itu jelas. Karena para murid pada saat itu hanya memandang secara jasmani. Para murid saat itu hanya memandang persoalan, hanya memandang masalah dengan mata jasmaninya, sehingga para murid tidak menyadari bahwa sedang terjadi pertempuran yang dahsyat di alam roh. Setelah badai angin topan di Danau Galilea itu bisa ditenangkan akibat semua penguasa kegelapan, penguasa teritorial Danau Galilea sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka para murid dan Tuhan Yesus Kristus mendarat di daerah tujuan, yaitu daerah Gerasa, daerah okultisme, daerah penyembahan-penyembahan berhala, daerah yang sudah dikuasai oleh kegelapan, oleh para penguasa-penguasa kegelapan. Sehingga daerah itu adalah daerah yang harus dihancurkan kuasanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu mereka menginjakkan kaki di daratan, mereka langsung disambut oleh orang yang kerasukan. Kerasukan siapa? Kerasukan para prajurit dari penguasa Danau Galilea tadi. Ketika Tuhan Yesus Kristus bertanya, "Siapa namamu?" Orang yang kerasukan setan itu menjawab, "Legion."
karena jumlah mereka sangat banyak. Untuk referensi kita, legion itu adalah satuan militer dari tentara Romawi yang jumlahnya sekitar 3.000 sampai 6.000 tentara. Artinya ada 3.000 sampai 6.000 prajurit iblis yang merasuki orang itu. Ya. Prajurit-prajurit iblis yang rajanya, jenderal-jenderalnya telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus di Danau Galilea tadi. Kabar kekalahan para penguasa-penguasa teritorial Danau Galilea tadi, kabar kekalahan para jenderal dan prajurit-prajurit yang menyebabkan angin badai topan sehingga Danau Galilea mengamuk tadi, itu pasti sampai kepada prajurit-prajurit legion yang merasuki orang yang ada di Gerasa tadi. Sehingga apa yang dia lakukan? Kitab suci atau kitab Injil mencatat orang yang kerasukan setan tersebut langsung berlutut, bersujud menyembah Yesus Kristus. Kita tahu penyembahan itu hanya diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Para malaikat pun kitab Wahyu mencatat tidak layak menerima penyembahan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tidak mencegah roh-roh itu menyembahnya. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Tinggi, dan itu dibuktikan oleh legion tadi dan bertanya, "Hai anak Allah yang Maha Tinggi, apakah urusanmu dengan kami?" Artinya apa? Iblis sudah mengetahui siapakah pribadi Yesus Kristus. Iblis saja tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu, tetapi manusia-manusia yang disesatkan sampai detik ini tidak pernah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah yang layak menerima segala pujian dan penyembahan. Yesus Kristus adalah yang Maha Tinggi itu, yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Dialah firman yang menciptakan segala sesuatu, termasuk semesta alam dan segala isinya. Dan iblis-iblis yang merasuki orang kerasukan yang di Gerasa tadi mengetahui siapakah pribadi Yesus Kristus sebenarnya. Dari mana mereka mengetahuinya? Dari pertempuran yang terjadi dalam roh yang dilakukan di Danau Galilea tadi. Berita kekalahan para penguasa kegelapan yang ada di Danau Galilea tadi pasti sudah sampai kepada iblis yang merasuki orang yang ada di Gerasa tersebut. Sehingga dia berkata, "Wahai anak Allah yang Maha Tinggi, apakah urusanmu dengan kami? Waktu kami belum tiba." Artinya waktu penghakiman itu belum tiba, karena iblis-iblis itu tahu Yesus Kristus lah yang akan menghakimi semua ciptaan di akhir zaman nanti, di hari penghakiman nanti. Sehingga dia berkata, "Waktu penghakiman kami belum tiba, Tuhan. Waktu kami belum tiba, ya Allah. Waktu kami belum tiba, ya anak Allah yang Maha Tinggi." Iblis itu tahu siapa Yesus Kristus. Ketika iblis-iblis itu mengetahui siapakah Yesus Kristus, mereka mencoba melakukan negosiasi, mereka mencoba melakukan penawaran-penawaran. Dan akhirnya penawaran yang dilakukan oleh iblis-iblis itu adalah mereka keluar dari orang yang kerasukan itu dan memasuki kawanan babi yang ada di sekitar itu. Kitab Injil mencatat ada sekitar 2.000 ekor babi. Ya, dari 3.000 sampai 6.000 prajurit iblis yang merasuki orang tersebut pergi keluar dari orang tersebut dan memasuki 2.000 ekor babi tersebut. Sehingga babi-babi itu mengamuk dan melompat ke jurang yang akhirnya semuanya mati. Itulah peristiwa yang sebenarnya terjadi di alam roh, yang tidak dituliskan, yang tidak dicatat di dalam kitab Injil. Tetapi itulah yang terjadi, itulah faktanya. Ketika Tuhan Yesus Kristus tidur di buritan kapal atau di buritan perahu, dia sebenarnya sedang bertempur melawan kuasa kegelapan di teritorial Danau Galilea, di mana kuasa kegelapan itu menyebabkan badai topan sehingga Danau Galilea mengamuk untuk menenggelamkan perahu Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi, tidak ada kuasa yang bisa mampu menghalangi Tuhan Yesus Kristus. Semua prajurit, bahkan penguasa-penguasa di Danau Galilea tersebut dilucuti Tuhan Yesus Kristus. Kuasa mereka dihancurkan di bawah telapak kaki Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terjadi. Sehingga ketika Tuhan Yesus Kristus mendarat, prajurit yang tersisa yang berada di dalam tubuh orang yang dirasuki di Gerasa tersebut
langsung sujud menyembah. Kenapa sujud menyembah? Karena jenderal mereka, raja mereka telah dikalahkan. Ya, seperti yang terjadi dalam dunia perang. Ketika perang itu dimenangkan oleh seseorang, maka prajurit-prajurit dari lawan perang itu akan sujud untuk meminta pengampunan. Dan itu yang terjadi kepada para legion yang merasuki orang di Gerasa tersebut, sehingga para prajurit tersebut pergi tunggang langgang dan memasuki 2000 ekor babi. Dan akhirnya orang yang dirasuki oleh iblis tersebut, mereka sembuh, dan kitab Injil mencatat mereka menjadi penginjil di sekitar daerah tersebut sampai ke Dekapolis. Itulah yang terjadi, saudaraku. Pertempuran demi pertempuran dalam dunia roh itu terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Alkitab atau kitab Injil mencatat Tuhan Yesus Kristus hanya dengan berfirman, itu yang terlihat di dunia nyata, yang terlihat di dunia manusia. Tetapi sebenarnya dalam dunia roh itu terjadi pertempuran yang dahsyat. Karena kuasa-kuasa kegelapan tidak rela manusia-manusia yang sudah dia cengkram, manusia-manusia yang sudah dia ikat dengan rantai kebinasaan itu diselamatkan. Dan itu terjadi sampai detik ini, saudaraku. Jadi percayalah, kuasa Allah itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai kekal selamanya. Ketika saudara mengalami banyak badai masalah, banyak badai persoalan, banyak badai pencobaan yang kadang-kadang membuat saudara putus asa, percayalah, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit 2000 tahun yang lalu, Dia pasti bisa menyembuhkan sakit saudara sekarang. Tuhan Yesus Kristus yang mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan tersebut, Dia juga bisa melakukan hal yang sama detik ini. Tuhan Yesus Kristus yang membangkitkan Lazarus, yang membangkitkan putri Yairus, juga bisa sama melakukan hal itu pada saat ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan diri kepadanya, bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dunia ini sudah dikuasai oleh dosa, saudara. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Dan di dunia ini, kita sedang melakukan pertempuran rohani. Mulai kita lahir sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, kita selalu melakukan pertempuran-pertempuran secara roh. Pertempuran yang selalu kita lakukan untuk melepaskan diri kita dari rantai-rantai kegelapan. Dan kita tidak akan mampu kalau bukan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menyertai kita. Ya, seperti yang terjadi di Danau Galilea, para murid sudah ketakutan, para murid sudah panik, tetapi Tuhan Yesus Kristus dalam kemanusiaannya terlihat tertidur. Yang mereka tidak tahu bahwa yang terjadi adalah Tuhan Yesus Kristus sedang bertempur melawan kuasa-kuasa kegelapan di Danau Galilea. Dan akhirnya kuasa kegelapan tersebut dikalahkan, sehingga dengan satu hardikan, diamlah, maka angin ribut dan Danau Galilea seketika itu juga tenang. Kenapa bisa tenang? Karena Roh Kudus atau rohnya Yesus Kristus sudah memenangkan pertempuran di awal. Jadi, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Bukan saja secara fisik, tetapi secara rohani. Jangan pernah biarkan roh kita ini tidak diberikan asupan gizi, tidak diberikan energi, tidak diberikan makanan secara rohani. Dari mana makanan secara rohani? Yaitu dari pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, dan doa-doa kita yang tulus dan ikhlas, serta ketundukan dan ketaatan kita dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian video ini. Semoga video ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap hari, setiap detik, setiap hembusan napas kita, kita sedang melakukan pertempuran secara rohani. Pikiran-pikiran yang dikuasai oleh kegelapan akan memikirkan hal-hal yang jelek. Disitulah pertempuran kita. Hati kita yang panas, hati kita yang menyimpan kebencian, hati kita yang menyimpan akar kepahitan. Disitulah terjadi pertempuran rohani. Bagaimana kita bisa mengalahkan semua itu dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.